Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Isada TV, jumpa lagi di konten Tas Buku, komunitas bedah buku bersama saya, Dini Satya. Di kesempatan kali ini saya akan membedah buku yang berjudul Food Supplement, Panduan Mengonsumsi Makanan Tambahan untuk Kesehatan Anda. Banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang penggunaan food supplement atau makanan tambahan secara tepat. Mereka terkesan ikut-ikutan saja membeli dan mengonsumsi, apalagi di masa pandemi seperti ini. Padahal, mengonsumsi food supplement atau makanan tambahan tidak boleh asal-asalan, harus benar sesuai dosis serta tahu pantangan makanan yang tidak boleh dikonsumsi saat meminum food supplement. Dan di buku ini akan menjelaskan benarkah food supplement untuk semua orang, siapa yang membutuhkan, efek kelebihan dan kekurangan food supplement, dan berapa dosis yang tepat untuk dikonsumsi. Baik, yang selanjutnya yaitu identitas buku. Judul buku ini Food Supplement, Panduan Pengonsumsi Makanan Tambahan untuk Kesehatan Anda. Yang kedua, penulis ditulis oleh Nurheti Yuliati, diterbitkan pada tahun 2008 dengan jumlah halaman 91 halaman, dengan penerbitnya Banyu Media, ISBN 978-979-1894-02. Selanjutnya, bab 1, mengenal food supplement. Sekilas tentang food supplement. Makanan tambahan atau biasa disebut juga suplemen merupakan produk kesehatan yang mengandung satu atau lebih yang bersifat nutrisi atau obat. Yang termasuk nutrisi adalah vitamin, mineral, dan asam amino. Sedangkan yang bersifat obat umumnya diambil dari tanaman atau jaringan tubuh hewan yang memiliki khasiat sebagai obat. Pada awalnya, suplemen hanya digunakan untuk mengembalikan fungsi metabolik yang bertujuan untuk reaksi kimia dan sel-sel bisa bekerja dengan optimal. Pada tahap selanjutnya, penggunaan vitamin dalam kadar dosis digunakan untuk mengatasi peradangan dan meningkatkan imunitas tubuh. Misalnya, vitamin C dosis 1000 mg biasanya untuk suplemen cukup 60 mg untuk meningkatkan sistem imun dalam mengatasi infeksi ringan. Kemudian vitamin A dengan dosis 25.000 unit untuk meningkatkan kekuatan dan kandungan kolagen dalam mempercepat penyembuhan luka. Perlu diketahui sahabat, mengonsumsi makanan tambahan atau suplemen banyak dilakukan oleh orang-orang yang aktif atau bisa dikatakan sehat, karena mereka meyakini dapat membantu mempertahankan dan meningkatkan kondisi kesehatan. Padahal hasil riset kajian menunjukkan bahwa tidak semua vitamin suplemen menguntungkan bagi kesehatan. Tinjauan dari berbagai riset menunjukkan beberapa suplemen dapat meningkatkan risiko kematian. Selanjutnya, kontroversi food supplement. Beberapa riset menyatakan penggunaan food supplement berkaitan dengan risiko mengidap penyakit kanker dan stroke. Sebagai contoh, vitamin E yang diklaim sebagai antioksidan pencegah kanker menurut sebuah riset di Amerika Serikat justru dapat meningkatkan risiko tumor paru. Tanaman obat bernama ginkgo biloba yang disebut-sebut sebagai obat dan berkhasiat untuk kepimpunan menurut sebuah riset yang dipublikasikan jurnal neurologi diduga berpotensi memicu stroke. Menggunakan makanan tambahan ada sisi positif dan negatifnya. Jadi bijaklah menggunakan food supplement untuk meminimalisir resiko gangguan kesehatan. Selanjutnya, dampak negatif food supplement. Kelebihan vitamin C mungkin bisa dibuang lewat urin, namun vitamin sejenis lain A, D, E, dan K umumnya mereka akan mengendap di dalam tubuh dan dikhawatirkan bisa mengganggu fungsi organ terutama hati dan ginjal. Yang kedua, konsumsi zat besi berlebihan.
Tidak baik untuk para penderita kelainan darah seperti thalassemia. Suplemen yang mengandung hormon tambahan dikhawatirkan malah memicu gigantisme dan gangguan seksual. Gigantisme di sini adalah kelebihan hormon peninggi pada manusia. Suplemen vitamin D berlebihan justru berbahaya bagi hati dan ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi vitamin C akan mengganggu penyerapan tembaga, meskipun penyerapannya hanya sedikit, namun penting untuk mengatur susunan kimia dalam kinerja tubuh. Kelebihan vitamin A, D, E, dan K dan zat besi yang tidak dapat dibuang tubuh berbalik menjadi racun. Selanjutnya, food supplement kebutuhan atau tren. Kapan harus mengonsumsi? Makanan tambahan dikonsumsi sekali atau 2 kali dalam jangka waktu tertentu, dengan diimbangi meningkatkan selalu diet makanan yang sehat. Yang kedua, makanan tambahan dikonsumsi ketika tubuh kita memberikan sinyal bahaya adanya suatu ketidakberesan. Pada saat itu kita mulai mempertimbangkan mengonsumsi suplemen untuk membantu mengatasinya. Yang ketiga, makanan tambahan dikonsumsi saat ketidakseimbangan dalam tubuh, imunitas menurun sehingga tubuh menjadi rentan terhadap penyakit. Biasanya ini terjadi pada orang memiliki masalah kesehatan genetik atau penyakit bawaan. Yang keempat, makanan tambahan dikonsumsi dengan kondisi lingkungan yang buruk, seperti tingginya tingkat pencemaran lingkungan yang akan menyebabkan radikal bebas. Nah, selanjutnya, Anda tidak perlu mengonsumsi makanan tambahan atau food suplemen apabila 1. Tidak terlalu banyak mengonsumsi banyak lemak. Yang kedua, cukup mengonsumsi sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, rajin olahraga setiap hari, walaupun olahraga ringan seperti berjalan, naik tangga, menyapu, atau yang lainnya. Membatasi diri dalam mengonsumsi junk food dan makanan olahan siap saji. Yang kelima, tinggal di lingkungan yang bersih atau tidak tercemar. Sahabat, semua vitamin dan mineral penting bagi tubuh, dari perbaikan sel, mengurangi penuaan dini. Tapi food suplemen berbeda dengan obat yang efeknya memberikan kesembuhan dalam sekejap. Hasil atau pengaruh setelah minum food suplemen bisa terlihat setelah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan setelah mengonsumsinya. Selanjutnya, hal penting yang harus diketahui. 1. Untuk menelan atau minum food suplemen, gunakan air putih atau teh yang tidak pekat agar bisa terserap dengan baik. Yang kedua, susu dapat menghambat penyerapan food suplemen tertentu. Yang ketiga, kopi tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan efek lain yang mungkin terjadi, misalnya rasa mual dan muntah, serta debar jantung berlebihan. Dan yang keempat, air jeruk juga akan mempengaruhi keasaman dalam usus dan dapat mempengaruhi penyerapan food suplemen tertentu. Selanjutnya, bab 3, hidup sehat tanpa food suplemen. Dan yang pertama, sehat mulai dari makanan. Selain kebutuhan gizi menurut umur, gender, aktivitas fisik, dan kondisi khusus atau keadaan sakit, gizi harus memperhatikan perubahan kebutuhan karena infeksi. Dan yang kedua, olahraga sebagai sumber kehidupan. Olahraga tidak harus mahal. Olahraga bisa dilakukan dengan gratis. Yang terpenting rutin dilakukan. Yang jelas jangan olahraga menyiksa diri, dan jadikan olahraga sebagai aktivitas yang menyenangkan. Yang ketiga, jangan pernah melupakan air. Minum air yang cukup, karena 70% tubuh kita terdiri dari kandungan air. Jika Anda kekurangan air atau cairan tubuh, akan membuat lemas, mata berkunang-kunang, kehilangan tenaga. Dan yang keempat, menjauhi zat adiktif berbahaya. Zat adiktif tidak hanya narkoba dan rokok, namun pewarna, pemanis, penyedap, sintesis sebaiknya dikurangi. Dan yang kelima, jangan lupakan istirahat. Istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh kita. Istirahat tak selalu harus tidur malam hari, hanya berbaring sebentar seusai menjalankan ibadah, tiduran di bus, tiduran saat jam istirahat. Dan yang keenam, jangan melupakan keseimbangan spiritualitas. Upaya yang bisa dilakukan seperti ini bisa berupa menyediakan waktu khusus untuk jeda dari segala kesibukan,
Beberapa orang melakukannya dengan cara meditasi. Baik, dari kesimpulannya, panduan untuk hidup sehat masyarakat pada umumnya, atau bisa dikatakan masyarakat sehat, yang perlu dilakukan adalah keseimbangan spiritual, menjaga keseimbangan spiritual, menjaga makanan bergizi, menjaga olahraga teratur, menjaga cukup air, dan menjaga istirahat cukup. Dan panduan untuk hidup sehat orang yang dengan kebutuhan khusus, orang yang kebutuhan khusus ini bisa dikatakan orang hamil, menyusui, lanjut usia, baru sembuh dari sakit, atau tinggal di lingkungan yang tercemar. Yang harus mereka lakukan adalah menjaga keseimbangan spiritual, makanan bergizi, olahraga teratur, cukup air, dan istirahat cukup, dan ditambah food suplemen atau suplemen tambahan. Sekian bedah buku dari saya. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Iksada TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iksada TV berani dan menginspirasi.